Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat kebaikan yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema 7 cara jitu menjadi manusia tawadhu. Sahabat-sahabat sekalian, tawadhu adalah sifat yang disukai oleh Allah, disukai oleh semua manusia. Orang yang tawadhu adalah orang yang rendah hati, yang selalu menghargai orang lain, yang selalu menghormati orang lain, yang sopan, santun, teduh, bijak, cool, kalem, tenang, dan jauh dari sifat takabur, ujub, merasa diri hebat. Itu lawannya tawadhu. Dan memang di hadis, man tawaddu'a tarofa'a wa man tarofa'a tawaddu'a. Siapa yang tawadhu akan diangkat derajat oleh Allah. Tapi siapa yang sombong, takabur, merasa tinggi, maka akan dijatuhkan, direndahkan oleh Allah. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita bertekad untuk menjadi manusia tawadhu, karena dicintai Allah dan dicintai sesama manusia. Orang tawadhu hormat kepada yang lebih tua, dia menghargai kepada yang seusia, dan mencintai, menyayangi kepada yang lebih muda. Permasalahannya, bagaimana caranya supaya kita menjadi manusia tawadhu? Maka saya akan menyampaikan 7 cara jitu menjadi manusia tawadhu. Mana yang 7 itu? Yang pertama, menyadari kelemahan diri. Ya, Allah itu menciptakan kita dalam keadaan lemah. Bisa kita rujuk ke surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu lemah. Sesudah lemah kamu kuat, sesudah kuat dilemahkan kembali. Dan tiba-tiba saibah berubahlah kita. Ya, Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan Dia Maha mengetahui juga Maha kuasa. Ya, di surah Ar-Rum ayat 54. Jelas kita itu lemah. Kita itu jangankan melakukan sesuatu yang hebat untuk mencari, untuk bisa melihat telinga saja kita nggak bisa. Untuk menggaruk punggung saja kita nggak bisa. Ya, di bagian punggung tertentu kita nggak bisa. Ya, melihat wajah sendiri pun kita nggak bisa. Perlu cermin, perlu pertolongan orang. Artinya kita benar-benar lemah. Ya, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya lebih luas. Kita aja sekarang pakai baju, ini buatan orang lain. Gelas ini buatan orang lain. Kita buatan orang lain. Meja buatan orang lain. Apa kita? Jadi kita bukan siapa-siapa. Kita butuh pertolongan orang. Maka jadilah manusia tawadhu. Itu yang pertama, menyadari kelemahan diri. Yang nomor kedua, tahu diri banyak dosa. Orang yang merasa dirinya banyak dosa pasti tawadhu. Tapi merasa sok suci, dia ya ujub, merasa diri suci. Tapi kalau merasa diri banyak dosa, merasa diri banyak maksiat, merasa diri banyak menyakiti orang, banyak menyinggung orang, dia akan fokus ke dirinya untuk memperbaiki diri. Hablum minallah, ibadah, menjauhi maksiat, juga hablum minannas, dengan akhlak yang baik, menghargai orang, membantu orang, dan lain sebagainya. Nah, ini dia akan jadi tawadhu. Kenapa? Karena tahu diri banyak dosa. Ya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam itu punya dosa, banyak dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang banyak dosa adalah at-tawabin, yang banyak bertobat, banyak merasa bersalah, banyak istighfar, dan refleksi diri, muhasabah diri. Yang nomor ketiga, tahu diri tidak ada jaminan selamat di akhirat. Kita tak
taat sekarang. Belum tentu akhir hayat kita taat. Jangan-jangan nauzubillah maksiat. Kita sekarang beriman, belum ada jaminan di akhir hidup kita beriman. Nauzubillah, bisa saja kita tidak beriman. Gitu. Maka orang yang sadar bahwa tidak ada jaminan selamat dunia akhirat, maka selalu akan tawadu, selalu ada rasa khauf, rasa khawatir. Ya, karena kata Imam Al-Ghazali, ketika kamu melihat orang kafir, jangan rendahkan. Karena jangan-jangan di akhir hayatnya dia mukmin, kita yang mukmin sekarang, nauzubillah, bisa saja kafir. Ketika kamu melihat orang berilmu, maka kamu berpikir, wah dia banyak ilmunya, yang dengan ilmunya dia banyak ibadah, kebaikan, dan ketaatan. Melihat orang bodoh, kita berpikir, ya Allah dia bermaksiat atau berlaku hilaf karena kebodohannya. Kalau kita berlaku hilaf, justru padahal kita tahu itu salah. Ketika melihat orang tua, berpikir bahwa orang tua ini sudah lama di dunia, berarti banyak amalnya. Begitu. Kalau lihat anak kecil atau anak muda ini ya hidupnya dengan kita, lamaan kita, dia baru sebentar hidupnya, berarti dosanya sedikit. Jadi berpikirnya begitu. Maka orang yang tahu diri tidak ada jaminan selamat dunia akhirat, maka dia akan menjadi manusia tawadhu. Selanjutnya yang nomor keempat, meyakini bahwa kelebihan-kelebihannya adalah ujian dari Allah. Walaupun dia kaya tetap tawadhu. Walaupun dia ganteng, dia cantik tetap tawadhu. Walaupun dia cerdas, dia berilmu, dia tetap tawadhu. Kenapa? Karena kekayaannya, kecerdasannya, kesolehannya semua anugerah Allah. Jadi dia nggak mungkin tawadhu, kenapa? Nggak mungkin takabur, nggak mungkin ujub, nggak mungkin sombong. Kenapa? Karena kekayaannya, kepintarannya, pengaruhnya, jabatannya, kecakapannya, ya, ganteng, cantiknya, semua anugerah Allah, bukan andil dirinya. Maka dia akan tetap tawadhu walau kaya, tetap tawadhu walaupun ganteng, cantik, tetap tawadhu walaupun terkenal, tetap tawadhu walaupun tinggi jabatan, tetap tawadhu walaupun dia banyak harta. Itulah orang yang tawadhu, yang merasa semua yang dimilikinya adalah anugerah Allah. Maka tetap dia ke sesama manusia tawadhu. Yang nomor kelima, meyakini ibadah dan kesolehan adalah hidayah Allah. Dia nggak akan ujub karena bisa tahajud. Kenapa? Karena dia bisa tahajud karena ada hidayah Allah dan ada i'anah Allah, pertolongan Allah. Dia bisa saum sunnah, nggak akan ujub. Kenapa? Karena saum sunnah ini hidayah Allah, bimbingan Allah. Maka dia nggak akan merasa sok suci, merasa dirinya lebih soleh dari orang lain, merasa dirinya lebih dekat kepada Allah daripada orang lain. Enggak. Dia merasa bahwa dia bisa taat, dia bisa ibadah karena memang ditakdirkan Allah, ditolong Allah, diberi hidayah Allah. Maka tetap tawadhu walaupun soleh. Yang nomor keenam, meyakini orang tawadhu akan diangkat derajat oleh Allah, sedangkan orang takabur akan direndahkan oleh Allah. Dia ngeri untuk ujub dan takabur. Kenapa? Karena tinggal nunggu waktu oleh Allah akan dijatuhkan, akan dihinakan. Tapi dia tetap istiqomah tawadhu karena yakin orang tawadhu akan diangkat derajat oleh Allah. Selanjutnya yang nomor ketujuh, yakini tawadhu disukai Allah dan sombong, takabur itu disukai iblis. Maka dia memilih yang disukai Allah, yaitu tawadhu. Kan takabur, sombong, ujub itu dari iblis. Iblis kan berkata, ana khairu minhu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku lebih baik dari Adam. Adam dicipta dari tanah yang hina, yang kotor. Aku dicipta dari api yang hebat. Itulah iblis. Maka iblis nggak mungkin tawadhu dan selalu membisiki orang-orang untuk takabur dan menjauhi ketawadhuan. Maka pilihlah yang dicintai Allah, yaitu tawadhu, dan hindari yang disukai oleh iblis, oleh setan, yaitu sombong, takabur. Mudah-mudahan 7 cara jitu menjadi tawadhu bisa kita amalkan dan kita di sisa usia ini menjadi manusia yang rendah hati, tawadhu, tenang, cool, kalem, baik, menghormati, menghargai orang, menyayangi yang lebih kecil, menghargai yang sesama, dan menghormati yang lebih tua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya
kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.